Ini bukanlah mic wireless HolyLand yang harganya jutaan. Kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gua Ali Murtado. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang mikrofon yang kemarin kita unboxing. Nah, buat teman-teman yang belum nonton video unboxingnya, bisa cek di atas sana. Oke, ini adalah mikrofon dari Brika Bvlog M3 Mic Mafia. Jadi, sebelumnya Brika udah ngeluarin beberapa mikrofon duluan ya. Sebelumnya Brika tuh nggak pernah ngeluarin mikrofon sebenarnya ya, tapi beberapa saat lalu ya udah ngeluarin mikrofon yang seri Bvlog M1 Mic Mafia. Dan ada seri single, ada seri dual. Dan lanjut lagi beberapa saat ya, setelah beberapa bulan dia ngeluarin lagi yang hampir mirip-mirip ya, tetapi bedanya cuma ada indikator aja. Namanya Brika Bvlog M2 Mic Mafia. Karena beberapa saat mungkin banyak yang komen ya, kenapa sih nggak ngeluarin mikrofon yang bisa buat kamera ya kan ya. Nah itu dia, akhirnya Brika ngeluarin lah Brika Bvlog M3 Mic Mafia. Ini adalah generasi yang terakhir dikeluarkan oleh Brika ya, karena sudah M3 ya kan ya. Nggak tahu nanti kayaknya bakal ngeluarin lagi yang model apa, kita tunggu ya. Mikrofon yang bentuknya sih kayak harga jutaan lah ya, teman-teman tahu kan ya. Ini mirip dengan HolyLand ya, mirip banget dengan HolyLand, tapi ini bukan HolyLand. Dan ada juga nih pasar-pasar mikrofon murah yang jual kayak gini nih. Contohnya Mixio TNW itu juga jual mic kayak gini ya kan ya. Tapi untuk Mixio sendiri itu untuk yang varian seperti ini dijual dengan menggunakan receiver yang dia itu cuman untuk HP. Contohnya misalkan untuk iPhone ataupun untuk Android saja. Tapi untuk yang Brika ini, varian Brika Bvlog M3 Mic Mafia ini, dia keluarnya itu bisa buat kamera, bisa buat HP, Android ataupun iOS. Nah, nanti kita bakal bahas juga tentang apa saja sih isinya ya teman-teman ya. By the way, perekaman ini aku gunakan mikrofon dari Bvlog M3 Mic Mafia yang dari tadi aku jepitkan di sini ya. Ini nggak aku jepitin sih karena dia sudah magnetik, makanya aku pakai dia secara magnetik seperti ini. Nah terus desain mikrofonnya juga ya seperti inilah ya, bagus ya. Transmitternya itu bulat. Di sini tuh ada indikator lampu-lampu, ada 4 buah lampu ya teman-teman ya. Mikrofon ini nggak cuman bisa di magnet aja ya masangnya, tapi juga bisa dijepit guys. Untuk pembeliannya di dalamnya dapat apa aja? Pertama dia bakalan dapat mikrofon ya, mikrofon dan dual transmitter dan juga 1 buah receiver ya. Receivernya ini kebetulan aku pasang di sebelah sana ya. Untuk receivernya itu ada colokan Type-C-nya, ada 2 buah tombol untuk ngatur gain up and down, ada juga untuk colokan TRRS ya. Nggak tahu kenapa menggunakan TRRS, kenapa nggak pakai TRS aja ya kan ya. Dan kabelnya pun juga dapat 1 buah kabel TRRS to TRS yang dimana kabel tersebut bisa digunakan untuk kamera ya. Artinya kamera itu biasanya pakai yang TRS, dan untuk mikrofonnya dia menggunakan TRRS. Jadi kalau TRRS itu biasanya ya teman-teman ya, itu tuh untuk kayak misalkan headphone ataupun headset yang sudah sekaligus dengan mic-nya. Nah, itu biasanya pakai TRRS sih, atau ke smartphone ya biasanya seperti itu. Dan anehnya untuk Bvlog M3 Mic Mafia ini nggak dibawain kabel yang TRRS to TRRS. Jadi untuk dari mic ke handphone itu nggak dibawain teman-teman ya. Tapi dia dibawain kabel C2C, dimana C2C itu kan sekarang HP udah Type-C semua ya teman-teman ya. Bahkan iPhone pun sudah Type-C. Dan teman-teman yang pakai iOS yang versi mungkin masih Lightning ya, itu juga kita dibawain 1 C to Lightning ya. Jadi teman-teman bisa pakai itu untuk menghubungkan kalau teman-teman pakai iPhone ya teman-teman ya. Suara yang teman-teman dengarkan ini adalah suara dari mikrofon Bvlog M3 Mic Mafia. Nah bentuknya sendiri seperti ini ya. Untuk case-nya ya, di dalamnya warna putih atau warna beige ya. Ini putih atau beige? Ini beige sih menurutku ya, bukan putih. Dan di luarnya itu warnanya itu agak warna hitam ya, hitamnya itu ngedoff. Ada tulisannya Brika di bagian depannya, emboss gitu ya teman-teman ya. Terus habis itu di bagian belakangnya tuh ada lubang pengecas yang sudah Type-C tentunya. Nah, kalau kita lihat ya, di sini ada kayak semacam indikator pengecasan. Ini baru aku cas, makanya baterainya full penuh. Nah, terus di sini ya, ini ada pin-pinnya di bagian dalam, artinya ini bisa mengecas ya. Charging case-nya ini kalau teman-teman taruh itu langsung dia akan ngecas, dan kalau teman-teman keluarin itu nggak perlu mencet tombol untuk nyalain
receiver atau transmitternya, dia akan otomatis langsung menyala. Itu dia enaknya. Untuk receiver ya, untuk transmitternya ini dia bisa jepit ataupun bisa magnetik seperti ini. Nah, kalau teman-teman penasaran seperti apa bentuknya, seperti ini ya teman-teman ya. Kita lihat dari dekat nih ya, tuh. Ini adalah si transmitternya ya. Transmitternya di atasnya tuh ada kayak semacam warna aluminium ya. Tuh, stainless ya teman-teman ya. Terus nah di bagian sini seperti ini teman-teman ya. Nah, untuk saat ini yang aku gunakan di sebelah sini, ini adalah mode tanpa noise reduction ya. Nah, yang sebelah sini ini pakai noise reduction. Jadi bisa apa ya? Bisa satu pakai noise reduction, satu nggak pakai gitu bisa ya, teman-teman ya. Ternyata bisa ya. Tak kirain kalau di sini matiin noise reduction, di sana juga mati. Oke, kita langsung tes aja. Untuk noise reduction-nya kita nyalain. Nah, kita pencet satu kali seperti ini. Ini adalah mode noise reduction ya. Jadi ini adalah suara dengan mode noise reduction. Jadi nggak ada noise, nggak ada suara aneh-aneh masuk pastinya. Terus abis itu kita coba pencet 2 kali ya untuk mute ya. Jadi teman-teman nggak bakal dengar suaraku nih ya. 1, 2. Nah, jadi sekarang udah ada suara lagi. Jadi spektrum udah gerak di layar. Nah, itu dia. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Untuk pencet 2 kali itu mute. Jadi nggak ada suara sama sekali. Nah, sekarang lanjut lagi kita pencet untuk 3 kali. 1, 2, 3. Cek 1, 2, 3. Cek 1, 2, 3. Nah, ini sih namanya reverb ya. Kalau di sini namanya ada mode reverb ya. Reverb tuh apa sih? Reverb tuh kalau nggak salah sih gema ya. Jadi ada suara-suara mungkin gema. Ini cocok buat kalau kita mau misalkan nih mau apa tilawah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu contohnya ya. Nah, jadi ada gema-gemanya gitu. Oke, kita matikan reverbnya, kita pencet lagi 3 kali. 1, 2, 3. Nah, dia balik lagi ke mode noise reduction. Kita matikan noise reduction-nya. Oke, jadi ini mode yang semula teman-teman ya. Enaknya beli Brika Bivlog M3 Mic Mafia ini apa? Bivlog M3 ini adalah produk dari Brika Nova yang sudah masuk ke Indonesia sejak 1995 ya. Anyway, for information ya. Jadi Brika itu 93 itu udah lahir tapi di Taiwan. Tapi di 95 itu sudah masuk ke Indonesia. Dan dia sudah konsisten bikin alat-alat buat ngonten ya. Tentunya ada di sebelah sini nih ya. Beberapa alat-alat yang buat ngonten itu udah cukup lengkap sih ya Brika sekarang ya. Dan nanti pasti bakal berinovasi lagi bikin alat-alat yang lainnya ya teman-teman. Seperti itu teman-teman. Nah, terus abis itu pembeliannya ya, kita sudah dapat kotak. Di kotak ini ada kabel kayak pengecas ya, USB Type-C to Type-C, ada C to Lightning, dan juga ada kabel untuk TRS to TRRS-nya ya. Habis itu di bagian sini ini yang paling familiar dari Brika. Kalau teman-teman beli produk Brika itu dapat kayak gini ya, baik gimbal, baik apapun ya. Itu nanti bakal dapat model kayak gini ya. Nah, ini namanya apa? Di sini di amplop ini ya, ini ada buku petunjuk penggunaan dan ada juga kartu garansi. Jadi ini 1 year warranty ya, 1 tahun garansinya. Oke? Jadi tenang aja, kalau beli produk Brika itu after sales-nya pasti nyaman banget. Itu dia yang bikin kita betah pakai produknya si Brika ini guys ya. Oke, kita bahas dulu spesifikasinya sebelum kita akhiri videonya ya teman-teman ya. Frekuensinya 2,4 GHz ya, digital frekuensi. Dia bukan pakai analog frekuensi ya. Jadi dia pakai digital frekuensi guys. Frekuensi responnya 20 Hz sampai 20 kHz ya. Habis itu frekuensi samplingnya 48 kHz. Transmisinya up to 20 meter aja. Ya jadi bisa 20 meter. Emang mau jauh-jauh juga buat apa sih ya? Itu dia. Terus habis itu transmisi 20 millisecond ya. Delay signal to ya, delay signal to 75 desibel ya. Min 75 desibel. Terus noise ratio sensitivity-nya min 38 desibel. Itu pengurangan noise-nya ya teman-teman ya. Jadi bukan 90% noise reduction atau gimana, enggak sih ya. Cuman bagus ya. Untuk mikrofonnya ini bisa dipakai 7 jam. Wah,
Mending ya daripada kita pakai Saramonic ya teman-teman ya. Saramonic ini ya untuk working time-nya dia cuma 4 jam ya. Kalau kita nge-live-nya 7 jam ini kurang ya teman-teman ya. So far tapi semua punya kelebihan dan kekurangan sendiri-sendiri ya. Itu dia pastinya. Dan ini harganya jutaan loh ya. Kalau ini kan 7 jam harganya cuma murah lagi ya kan ya. Nah, habis itu selain itu ya teman-teman, ya dia sudah pakai USB-C, jadi modern banget sih ya. Terus dimensinya 85 x 51 dikali 41 mm untuk case-nya. Untuk beratnya itu 116,8 gram aja. Ringan banget ya kan ya. Nah, jadi gimana menurut teman-teman ya? Kalau aku sih yes ya. Kalau aku sih yes ya, dengan harga cuma di bawah 400.000. Nah, teman-teman kalau pengen beli bisa cek di tag yang ada di video ini ya. Kalau udah aku tag di depan, di belakang, atau di tengah ya kan ya, mungkin produknya nanti di YouTube Shopping ya. Atau teman-teman bisa cek di deskripsi video ini kalau nggak nemu ya. Nah, mudah-mudahan informasinya bermanfaat. Jadi seperti ini kualitas suara dari Bvlog M3 Mic Mafia yang bisa buat kamera, dan juga bisa buat smartphone, dan juga bisa buat iPhone tentunya. Nah, jika teman-teman ada kritik dan saran, silahkan tambahkan di kolom komentar, atau kita diskusi di kolom komentar aja ya kan ya, daripada bingung-bingung ya. Jangan lupa subscribe channel ini jika kalian belum, like videonya jika kalian suka, dan juga share jika informasinya bermanfaat. Kita ketemu di video selanjutnya. Terima kasih buat yang sudah nonton video ini sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.